Ya, saudara, saat ini saya sedang ada di kebun kurma Tanah Karo atau disingkat dengan Kuta, dan saya sedang ada bersama dengan pemilik daripada kebun ini, Bapak Tarigan atau disingkat dengan Pak BT yang sangat terkenal di sini. Nah, hari ini kami akan coba ngobrol-ngobrol dengan beliau perihal bagaimana beliau memulai menanam pohon kurma, karena bukan cuma pohon kurma yang dimulainya, tetapi ada salak dan juga jeruk. Jangan lupa di-subscribe dulu channel saya supaya saya semakin semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang baru. Kita mau ini kilas ya, kita kan mau tanya ya. Iya. Kalau bisa dibilang, kalau di Tigan Reket bahkan di Tanah Karo orang sudah mengenal Kila sebagai seorang petani ya. Iya, benar. Sebagai seorang petani, bahkan petani yang sukses lah, karena Kila sudah memulai dari jeruk, lalu salak, bahkan salaknya sudah disertifikat dengan salak Sinabung ya. Salak Sinabung, dan sekarang korma yang sangat viral. Nah, bagaimana itu ceritanya Kila mempunyai ide untuk menjadi seorang petani? Ya. Saya ini seorang guru. Saya mulai tugas 1 Maret 1981. Jadi pada waktu itu jelas-jelas kalau hanya kita mengharapkan dari guru saja, yang mana pada waktu itu hanya gaji saya 16.500. Belum ada sertifikasi seperti sekarang. Iya. Nah, jadi setelah saya keluar dari tugas, saya harus bercocok tanam. Jadi pada waktu itu saya selesai tugas, maksudnya setelah selesai jam kerja gitu ya? Setelah selesai jam kerja. Oke. Iya, saya melihat mana-mana petani di Kabupaten Karo yang sukses di bidang tanaman. Jadi singkat cerita, yang berhasil pada waktu itu dari bukit. Apa di sana? Jeruk. Nah, jadi bukan petani-petani yang lain yang sukses tentang itu pada waktu itu adalah petani dari bukit. Nah, jadi saya berusaha menanamnya di Kutambaru. Jadi berhasil. Malah pada waktu itu kalau kami bawa ke Brastagi, dikatakan jeruk Nandi Indra atau jeruk ibu di rumah salak galang. Enak salak melindai katanya. Karena karena ini kegigihan saya untuk bercocok tanam dengan jeruk. Udah itu sampai tahun 2002. Jadi tidak indah lagi pada waktunya. Sudah banyak jeruk. Dan jeruk itu murah. Jadi saya berusaha menanam tanaman yang lain, yaitu apa yang tidak ada Sumatera Utara dan Aceh. Nah, ini dia. Terus? Karena pada umumnya tanaman itu kalau sudah banyak pasti murah. Jadi kita mencari tanaman itu yang belum ada. Inovasi lagi yang baru apa gitu ya? Iya. Jadi, yang belum ada. Yang saya tahu dan tumbuh di sini yaitu salak. Maka saya khususnya di Kabupaten Karo, saya lah pertama menanam salak. Kenapa saya menanam salak? Karena saya lihat di daerah lain, di Jogja, jadi di lereng gunung itu bagus salak. Di lereng gunung itu Kila lihat sendiri, Kila meninjau sendiri kaki Gunung Merapi ya. Jadi bagus di sana, jadi saya tanam salak. Setelah itu tahun ini, kalaupun ada YouTube entah dari mana yang cerita tentang ini, sayalah yang pertama. Saya bertanggungjawabkan, khususnya di Kabupaten Karo, saya pertama menanam salak. Dan saya berhasil tahun 2005. Jenis apa tuh salaknya, Kila? Salak pondoh dan salak madu. Salak pondoh dan salak madu. Itu bibitnya dari Jogja? Iya, Kila bawa ke sini. Baru saya buat di sini. Dan begitu juga karena di Bali ada itu salak gula pasir dari Sebeten, saya juga ke sana. Jadi sekarang pun ada salak kita namanya salak gula pasir Sebeten Bali. Itu dia. Jadi setelah ini berhasil, tahun 2016 saya jalan-jalan ke Inggris, ke Thailand, dan ada pula beberapa pokok saya lihat di Singapura. Saya belajar di sana. Maka sangat baik sekali di Indonesia kita tanam kurma. Kurma. Nah, jadi
tentu tidak ada yang mau memberanikan diri karena di sini daerah dingin bisa berbuah. Iya. Tetapi kalau menurut saya itu saya pastikan berbuah dan ini pasti menjadi agrowisata. Buktinya sebelum berbuah saya sudah membuat rumah di sini dan jantannya pun sudah saya buat di depan semua jantan. Karena itu saya bermaksud untuk agrowisata. Nah, sudah punya perencana seperti itu sudah ya? Ada perencanaan saya untuk agrowisata. Tapi saya minta kepada pemerintah yang terkait, tolonglah bantu saya petani kecil ini supaya bisa lebih maju lagi. Karena tanpa bantuan pemerintah nanti saya kan tidak bisa kembangkan ini. Betul. Kalau menurut saya kurma ini khususnya dulu di Kabupaten Karo ini sangat baik. Karena menarik wisata sudah kita buat di sini sangat baik sekali nanti untuk wisata khususnya di Kabupaten Karo. Nah kalau bisa bantulah saya, nama saya Bena Ukur Tarigan dari Desa Kutambaru. Iya. Kalau mengenai hasilnya kan sudah kemarin ini memang hari ini memang buahnya nggak seperti bulan-bulan yang lalu Kila ya, karena lagi bukan musimnya ya. Iya. Kalau biasanya kan ini buahnya sangat banyak gitu ya. Iya. Dan pengunjung juga rame ya. Biasanya seperti itu. Iya. Nah, kalau saya kembali lagi ke yang awal tadi Kila kan memulai sesuatu yang baru. Iya. Nah, itu tantangannya apa itu yang paling berat? Iya, tantangannya bagaimana Kila menghadapinya itu? Iya, pertama sekali tantangannya adalah permodalan. Karena itu kan saya memulai. Tentu karena ini biayanya tinggi, modalnya kan tinggi. Saya katakan tadi, saya dari seorang guru. Kalau guru itu kan apa ini namanya? Pendapatannya sudah inilah ya. Iya. Sudah pas gitu ya sebulannya ya gitu Kila. Jadi tanpa tanda jasa. Iya. betul harus punya inisiatif inovasi baru kalau mau cari tambahan ya Kila. Iya, betul. Jadi saya bikin pelan-pelan bagaimana cara memberikan makanannya. Itu kan dia nggak boleh itu melalui pupuk, harus kompos. Iya. Jadi bagaimana saya fermentasi ini pupuknya. Iya. Dan ini nggak boleh dikasih mentah. Jadi harus dia yang sudah siap pakai. Jadi saya belum ada ini rumah kompos saya, tidak ada mesin saya. Iya. Jadi kalaulah bisa ini dibantu, maka saya pasti lebih maju dan bisa kita kembangkan dulu Indonesia ini sebenarnya bagaimana bisa kurma itu berbuah. Saya yakin loh, kalau diizinkan Tuhan, kurma kita tanam pasti berbuah kalau diizinkan Tuhan. Iya. Dengan cara perawatan yang saya buat ini. Iya. Tantangan yang paling utama bagi saya adalah modal ya. Permodalan. Permodalan ya Kila. Dan maunya ada dukungan dari pihak terkait supaya saya bisa mengembangkannya. Dan bagi petani-petani yang ada di Indonesia bisa bergabung dengan saya Bena Ukur Tarigan, bagaimana sebenarnya membuat kurma ini supaya bisa berbuah. Contohnya inilah berbuah ketiga kali, bisa dilihat ini. Oh iya, ini yang tadi ditunjukkan. Ini sudah mulai bermunga, nampak. Jadi kita buktikan ini. Jadi saya tunjukkan dulu gimana dia sebenarnya. Ini calon bunga. Yang ini, ini ketiga. Yang ini di lagi. dalam itu ya. Sebelah sini. Ini di sini 1, 2, 3, 4. Ini udah muncul 4 bunga. Oke. Jadi awalnya begini nih, sebelum jadi seperti itu. Seperti itu belum jadi itu ini. Okay. Ini jenis barki dia. Barki. Ini kurma barki. Ini kurma barki. Jadi pada saat ini sudah ada mulai bermunculan seperti ini 21 pokok. 21 pokok. 21. Yang ada ini semua 165. Jadi kita buktikan dulu mana-mana saja. Salah satunya di sini yang sudah mengeluarkan bunga dan mutik, ini dia.
Nah, jadi jangan nanti kita salah dalam pemeliharaannya. Nah, ini coba kita lihat dulu. Ini saya serbuk tanggal 27 itu tanggal bulan 4 tahun 2022. Ini udah jadi mutik. Ini udah jadi mutik. Nah, dan muncul lagi ini calon apa ini bunga. Nah ini, coba keliling dulu. Ini pun ada beberapa calon bunga. Nah, jadi kita berkebun ini bukan hanya cerita, tetapi kita buktikan dia. Nah, jadi di sini di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigender, Kabupaten Karo. Kalau dalam adat Karo ini tanah Singarimbun. Saya Marga Tarigan. Saya terus terang belum ada di tanah yang manapun selain tanah Singarimbun yang berbuah baik di Indonesia. Ya kita lihat ini. Jadi saya juga tanah Singarimbun itu saya salut bisa berbuah diberkati Tuhan. Bisa berbuah di sini. Dan begitu juga nanti ini bisa kita lihat semua yang sudah mengeluarkan ini mau mengeluarkan bunga. Bunga ya? Berarti nanti diperkirakan ini akan berbuah. Ini di bulan berapa Kila? Panen besar nanti nih ceritanya. Panen besarnya nanti. Kalau ini kan bulan Juni ya? Bulan Juni. Pertengahan Juni nih. Iya, nanti udah kita panen akhir bulan 9 kali. Ini udah besar. Dan 9 sampai dengan nanti bulan ini kan bulan 6. Sampai bulan 6 juga nanti. Jadi 1 tahun itu tidak ada berhentinya. Dari bulan 9 nanti terus sampai bulan 6 lagi terus. Iya, ini kan bulan 1 tahun. Iya, bulan 6. Bulan 6. Jadi kurma itu nggak ada berhentinya, dia akan berbuah terus. Di sini tidak ada berhentinya. Oke. Dan ini adalah buah yang ketiga ya, panen yang ketiga Kila. Iya, panen ketiga ini. Ini muncul yang ketiga. Bunga yang ketiga. Bunga yang ketiga. Iya, belum panen. Dari 5 tahun yang lalu ya Kila. Iya, tahun 2017 bulan 5 hari itu. 2017 Kila saya ini Pak BT memulai menanam pohon korma ini. Ini adalah pembuahan yang ketiga, buah yang ketiga ya, masa yang ketiga, jadi luar biasa. Nah, kalau melihat apa yang tadi Kila sampaikan, ya kan, ini kan seharusnya menjadi motivasi ya, memotivasi orang bahwa untuk bertani itu butuh kreativitas dan keberanian gitu ya. Apa yang Kila mau bagikan buat orang-orang, khususnya orang-orang muda nih? Yang mau bertani, apa yang Kila mau bagikan supaya mereka bisa punya inisiatif untuk ya mencari tanaman yang lain lah, jangan menanam ini semuanya ikut gitu. Iya, kalau menurut saya petani itu menjadi orang kaya. Kalau menurut saya, kalau mau kaya, menurut saya harus jadi petani. Kalau mau kaya, ini luar biasa nih. Kalau mau kaya justru jadi petani ya. Jadi petani. Kalau dulu kan lu bilang jangan jadi petani. Petani kan ya kotor, capek. Kan kalau dulu begitu kan image orang. Sekarang justru kalau mau kaya jadi petani. Kalau mau kaya jadi, tapi maaf ya, saya bukan kaya. Iya, bukan. Saya bukan. Tetapi kalau menurut saya, kalau adalah lahan kita, kalau mau kaya jadi petani. Jangan kita mencari jadi pegawai gitu. Saya juga butuh pegawai loh. Tapi dengan justru petani yang mengerjakan pegawai ya sekarang ini. Anggota saya pun ada sekarang, itu tanggung jawab saya 25 orang. Wah, luar biasa. Jadi ada 25 orang yang mengelola bersama-sama kebun Kila ya. Jadi mulai dari kebun itu tadi, salak apa semua itu. Iya, kebun apa? Ini dulu. Kebun kebun salak. Kebun buah naga. Kebun juga. Pisang. Dan kebun kurma. Ini kalau buah naga kapan Kila mulai? Ini sebenarnya sejak saya menanam salak sudah saya tanam
naga. Tetapi karena lahan kita terbatas, biaya terbatas, jadi saya tidak dulu menanam ini. Dulu pada waktu saya kepala SMP negeri di Tigan Terkat, di sana saya tanam 26 pokok salak di samping lab. Saya minta ke kepala dinas supaya saya memberikan contoh, diberi hari itu di belakang lab saya tanam. Dan ini saya tanam di depan kantor saya. Jadi saya menyarankan kepada guru dan orang tua supaya bertani buah naga. Buah naga ya. Bertani salak. Itu anjuran saya pada waktu itu kepala sekolah. Sekolah di Tigan Terkat ya. Karena pada waktu itu jam 2.30 kami sudah pulang dari sekolah. Iya, kalau waktu yang tersisa itu digunakan untuk bertani. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ke depan ini setelah tadi korma dan terakhir korma dan buah naga ini, apa rencana Kila ke depan atau apa angan-angan Kila ke depan yang Kila mau wujudkan? Rencana saya ke depan, saya dulu khususnya kesana ya? Maaf, di Kabupaten Karo ini. Kesana aja, kesana. Kalaulah bisa, gimana Kila? Kalau petaninya setuju, iya Kila, mau saya kurmakan tanah Karo ini. Oh iya, iya. Oh gitu ya? Iya, mau saya kurmakan tanah Karo ini. Oh, Kila yakin benar itu ya bahwa Kila ini korma ini akan menjadi sukses berhasil di tanah Karo ya kelihatannya. Ini kalau menurut saya, menurut ilmu pertaniannya, ini pasti sukses. Tapi dengan catatan memang ikuti kemauannya. Dia kan mempunyai kemauan sendiri. Tidak bisa kita dikte, kita kasih makan ini, baru ini tidak. Asal kita sudah bisa berbicara dengan tanaman kita, itu pasti bisa, pasti berbuah. Apa dia maui kita kasih. Kira-kira seperti itu tentang tanaman ini. Maka saya yakin ini bisa berbuah. Sekalipun tadi Kila tetap mengharapkan perhatian pemerintah lah ya, khususnya Tanah Karo, Dinas Pertanian Tanah Karo. Ya, apalagi tadi kan seperti yang Kila sudah sebutkan juga di awal, sarana jalan ke sini memang kurang baik ya. Itu menjadi penghalang juga untuk orang boleh datang ke sini. Apalagi nanti direncanakan kalau di bulan 10 ini akan bulan 9 atau bulan 10 akan panen. Ya diharapkan jalan itu udah mulai bagus. Kalau enggak ya kasihan yang pengunjung. Hari ini aja padahal buahnya nggak begitu banyak, pengunjung tetap ramai. Kan kasihan nanti pas bulan 9, bulan 10 lagi panen kita. Pengunjung nggak bisa datang. Dan ini pun ya saya harapkan kepada pengunjung datang saja karena yang buah masih ada. Yang tadi udah kita tunjukkan yang bermutik ada. Yang berbunga ada. Jadi bukan saja kemari berwisata, tapi bisa belajar. Iya betul. Bisa belajar. Ya begitu juga nanti tentang buah naga. Begitu juga tentang salak. Kita punya ada 3 salak yang saya sebutkan tadi. Jadi kalaupun buah yang sudah matang itu tidak banyak, di sini kita bisa belajar ya Kila ya? Kita bisa belajar. Mulai dari pembuahan bunga mutik tadi ya katanya ya, sampai mutik kita tahu seperti apa. Nggak tiba-tiba dia muncul jadi buah. Prosesnya ada di sini. Dan itu bisa kita belajar di sini ya. Dan ini kan sudah berdompet. Ini udah. Itu berdompet tadi katanya istilahnya ya? Iya, istilah di sini berdompet. Berdompet. Udah mulai munculan. Jadi menurut perhitungan saya ini mulai terus bermunculan sampai bulan 9 ini. Bulan 9 nanti udah habis semua mengeluarkan buah. Oke. Baik Kila, terima kasih untuk penjelasan atau berbagi pengalaman dengan kami ya, dengan saudara-saudara kita juga yang menyaksikan program ini, channel saya. Ya pasti banyak yang bisa didapatkan pelajaran, apalagi motivasi yang didapatkan dari seorang guru. Seorang guru yang sekarang menjadi petani yang sukses. Oke Kila, sekali lagi terima kasih Kila. Terima kasih, sukses terus, puja juga Kila ya. Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati. Ya Kila. Yuk. Itu ada di sana yang sudah bermutik, bisa lihat Bu ya. Ini yang buah, itu sana lagi tadi ada mengeluarkan mutik. Lihat. Wah, orang
Jauh-jauh semua, ini rombongan semua nih. Iya, rombongan. Ini Mas besok. lihat nih, rame. Besok lagi Minggu yang paling ramai. Hari Minggu lebih ramai lagi ya? Iya, iya. Ini mumpung belum ada buah, kalau ada buah. Itu ngerti, pengunjungnya banyak ya. Kabet. Li buah tanahku. Weh. Entah kak, aku sungguh lebih aku emang kak. Lihat, pengunjungnya tetap ramai. Masuk TV apa itu nanti? Titiwan. Oke Kila, kami balik dulu. Saya balik ke Medan lagi nih Kila besok. Lagi yang semekah, lusa kita kembali. Kembali. Sekali kan, kedua kali. Iya. Mobilnya ke sana, Bang. Lagi di sana. Sana kan asuransinya.